Nah, jadi kita tuh bikin bisnis tuh empat orang, Bang. Hmm. Nah, kemudian ketika berjalannya waktu baru 6 bulan atau 7 bulan pertama udah dapat kerja orang itu tuh di Kalimantan. Yang Hmm. kedua dapat kerja di Surabaya. Yang ketiga S2 di ITB. Hmm. Aneh lagi skripsi. Hmm. Nah, akhirnya semua beban di Ane tuh awalnya. Pas akhir-akhir tuh akhirnya Oh. kayaknya ini nggak bisa lanjut nih karena eh, kalau sendirian berat juga gitu. Mulai dari supply dimsumnya, operasionalnya. Kalau misalkan nanti karyawan nggak masuk harus Ane yang ngegantiin dan sebagainya lah. Iya, iya. Akhirnya nggak berjalan. Tadinya mau pivot tuh. Tadinya mau pindah BMC bisnis modelnya. Hmm. Ternyata udahlah kayaknya memang harus tutup gitu ya. Nah, tapi aset masih ada, belum 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 kita jual. Akhirnya Ane bikin bisnis baru, inspiratif tiket itu. Nah, bikin inspiratif tiket 1 tahun setengah bertahan, alhamdulillahnya. Oke. Sampai Bertahan lulus satu ya? tahun setengah sampai lulus, ya sampai lulus. Dan alhamdulillah itu profitnya lumayan juga sih inspiratif tiket nih. Hmm. Nah, kesini mulai ya ternyata Ane belum banyak pengalaman nih di dunia bisnis, ilmu bisnis dan lain sebagainya gitu. Akhirnya Ane harus banyak belajar. Ane mulai ngeplay kemarin sebulan gitu ya di tentang bisnis, belajar tentang bisnis dan lain sebagainya. Uh, Mencari tahu tentang crowdfunding dan lain sebagainya. Akhirnya sambil kerja juga di salah satu uh, yayasan yang bergerak di pendidikan, yayasan pendidikan gitu. Ane mengelola badan wakafnya Di Bandung? Dari mana? di Bandung, Oh, di oke. Panjilukan. Nah, cuman metodenya masih offline, Bang, wakaf ini tuh. Jadi masih nyebarin infak-infak di Cianjur, di Bandung, Oke. Oke. di kabupaten. Nah, ane pikir ini masih konvensional gitu ya. Nah, masih konvensional, tetapi memang sebulan tuh bisa 100 juta tuh dapat. Wow. Nah, ya. Nah, ternyata itu sedikit, Bang. Kalau menurut Abang itu besar, ternyata dibanding dengan rumah zakat, kemudian aksi cepat tanggap, itu tuh Iya, iya, 1 bulan itu mereka bisa dapat 10 miliar. Nah, akhirnya kenapa Anda nggak bikin yayasan sendiri gitu ya? Bikin yayasan sendiri, berbentuk crowdfunding, customer segmennya orang-orang yang membutuhkan. Jadi misalkan ada orang crowdfunding itu kan mempertemukan atau menjadi bridge atau jembatan antara orang yang mempunyai kelebihan harta dengan orang yang penerima manfaat. Oke. Nah, kadang orang yang berkelebihan harta tuh, aduh saya ini pengen membagi harta saya ini, pengen membantu orang lain. Nah, ini ada yang lagi sakit, kita cari tuh yang lagi sakitnya. Aduh saya tuh sakit, misalkan butuh bantuan, saya mintanya ke siapa ya? Nah, kita hadir di situ untuk menjembatani itu. Nah, bagaimana caranya mengkampanyekan, memberitahu bahwa nih ada orang sakit nih. Kemudian ya ke orang kaya nih, akhirnya jadi jembatan. Itu dalam segi sosialnya dapat, dalam segi planner atau profitnya juga dapat juga sebenarnya. Jadi social planner ya jatuhnya? Iya, jadinya sociopreneur. Nah, saya lebih enjoy itu sih, lebih ke ya kalau misalkan planner kan, kalau menjadi entrepreneur itu kan keuntungan untuk pribadi ya. Ya full untuk pribadi. Kalau sociopreneur tuh untuk sosialnya dapat, untuk keuntungan kitanya juga dapat. Ya khairunas anfa'uhum linnas lah. Betul. Nah, jadinya dua-duanya dapat. Nah, nanti tuh ujungnya tuh pasti social enterprise tuh. Bagaimana caranya kita memberdayakan masyarakat dengan bisnis-bisnis kita. Nah, itu apa yang udah dilakukan rumah zakat, dompet duafa, aksi cepat tanggap, itu keren sih. Poinnya adalah segala apapun bisnis, segala apapun sociopreneur, kalau kita
jabanin dengan optimal, ya pasti hasilnya juga maksimal gitu. Oke. Itu kan ini menarik nih, maksudnya yang udah dilakukan rumah zakat terus apa tuh ACT apa segala macam itu kan mungkin jadi apa ya Benchmark. ya benchmarking lah untuk apalagi yang baru mulai segala macam gitu. Pertama kali apa ya namanya pertama kali mulai untuk ngebangun apa sih namanya itu sekarang itunya Yayasan Bantu Teman Indonesia. Oh, Yayasan Bantu Teman Indonesia. Nah, pernah kepikiran gak sih, maksudnya karena udah ada lembaga-lembaga yang gede gitu, kenapa kita yang harus buat gitu? Karena yang ini pun adalah salah satu cakupannya mereka juga kan, wilayah cakupannya mereka gitu. Pasti pun mereka udah ada spot-spotnya ke situ gitu. Tapi kenapa ente misalkan malah bikin lagi dengan mungkin proses model bisnis yang sama dan ini segala macam gitu. Secara lembaga, secara pengalaman apa segala macam pasti kalah dong karena baru gitu. Itu gimana? Menarik pertanyaannya nih Bang Fadli. Nah, sebelumnya saya ingin tanya dulu ke Kang Fadli. Kang Fadli pernah dapat campaign atau donasi melalui online nggak? Ada. Pernah kan? Nah, ngelihat nggak lembaganya apa? Itu jadi prioritas utama nggak? Lembaganya apa atau kampanyenya menarik apa enggak si postingannya? Biasanya sih melihat apa? Ya biasanya kalau orang pribadi tuh ngelihat kampanyenya. Jadi tapi meskipun itu yang menyelenggarakan campaign itu emang lembaganya udah gede, misalnya kayak tadi ACT Kita Bisa misalkan. Tapi kalau campaignnya menarik sih kayaknya ini banget gitu. Apa namanya? Nyentil banget gitu, eye catching banget gitu. Jadi wah apa nih? Keren gitu. Nah, secara riset kemarin ya, ketika diskusi dengan salah satu crowdfunding yang udah ada di Indonesia, yang udah existing ya. Oke. Nah, ternyata orang donasi itu hari ini nggak melihat lembaganya apa. Jadi entah itu lembaganya baru, entah itu yayasannya baru dan sebagainya. Ketika itu kampanyenya bagus, kemudian menarik empati kita untuk berdonasi, itu yang orang-orang akan berdonasi gitu. Nah, tidak melihat lembaganya apa dan sebagainya. Nah, poinnya adalah nggak melihat melihat nama yayasannya. Ketika memang itu kampanyenya bagus, ketika memang itu orang perlu ditolong, ya kita tolong. Karena basis Indonesia itu adalah gotong royong. Kenapa Indonesia ada merdeka? Itu kan dari perjuangan atau gotong royong atau saling memberinya para pahlawan, para masyarakat Indonesia untuk menjadikan Indonesia ini. Nah, jadi Indonesia nggak akan kekurangan orang baik sebenarnya. Tinggal kita tuh mau untuk mencari penerima manfaat atau ya penerima manfaatnya atau enggak, atau kita bisa nggak mengkampanyekan si calon penerima manfaat ini kepada halayak ramai. Contoh, Kang Fadli pernah membantu seseorang nggak? Pernah. Bisa yang berkesusahan. Kemudian foto Kang Fadli itu seadanya, gitu. Hanya foto jelek. Orang kan mau nolong juga, aduh apa nih gitu kan. Akhirnya beda kalau kurang menarik. Secara menarik gitu ya. Misalkan bisa dibandingkan loh. Satu campaign katakannya cuma gini, ayo bantu, misalnya namanya Salman, ayo bantu Salman untuk mengobati penyakitnya, itu satu. Nah, bandingkan dengan ini, walaupun Salman sakit kanker, tetapi Salman tetap berjualan es untuk mengobati penyakitnya. Mending yang mana kan? Yang kedua. Mending yang kedua kan? Nah, akhirnya itu tuh lebih ke packaging campaign-nya tuh harus menarik gitu, yang membuat orang tuh bisa terinspirasi gitu.
walaupun dia sakit tapi dia tetap berjuang, saya pengen berdonasi nih untuk ini. Nah, salah satunya Rumah Zakat itu untuk membuat si campaign ini menarik itu, timnya banyak Bang. Ada tim content creator, ada tim digital marketing, ada tim customer relation, ada tim data analis, ada tim web development, ada tim back end development. Jadi untuk membuat satu itu ya, mengkampanyekan satu campaign itu tuh banyak variabelnya yang harus disiapkan. Jadi poinnya adalah ketika memang kita serius dengan satu pekerjaan atau satu bisnis, ya memang mau serius harus sekalian gitu. Misalkan Kang Fadli bisnis kopi, ya berarti pertama harus ada desain grafisnya, yang kedua harus ada quality controlnya, QC-nya, kemudian harus ada marketingnya dan sebagainya. Kalau semuanya itu digerjakan sama satu orang, ya gimana mau ini kan, mau dan sebagainya. Nah, akhirnya saya berpikir lagi Kang, ini yang di yayasan yang saya kerja ini nyimpen kotak di setiap toko kan. Nah, padahal setiap toko itu udah ada dari rumah yatim, kemudian dari yayasan mana banyak sekali gitu ya. Tapi sebulan aja bisa dapat 100 juta gitu. Padahal itu baru gitu. Padahal baru, akhirnya kan, ini berani banget yayasan yang saya kerja ini gitu kan, walaupun baru tetapi dia mampu melihat peluang itu gitu. Nah, crowdfunding juga sama hari ini. Gak melihat dia baru atau enggak, ketika itu campaign-nya bagus, membuat empati orang untuk berdonasi, ya akhirnya orang mau berdonasi gitu. Nah, di luar nanti ya lebih baik memang rekeningnya atas nama yayasan ya. Tetapi ada satu kasus yang memang itu pakai nama rekening pribadi dan itu banyak juga yang donasi. Ngeri juga gitu ya. Waduh. Tapi memang campaign-nya menarik gitu loh. Iya, sekarang berarti pertarungannya kreativitas itu ya untuk bikin campaign, untuk menarik orang untuk donasi. Betul. Iya, nah kayak kita bisa lah ya. Sebenarnya awal platformnya itu adalah platform teknologi sebenarnya. Tetapi gimana caranya dia bisa bermanfaat untuk sosial. Nah, akhirnya buatlah kita bisa. Nah, kalau bantu teman Indonesia ini sebenarnya masih riset sih Bang. Jadi nggak mau terlalu cepat atau gegabah mulai gitu sebenarnya. Pengennya sih kita aktivitas sosial dulu aja, kita membantu orang, kemudian mendengar curhatan duafa dan sebagainya. Ketika feel kita udah dapat, kita mau mengkampanyekan juga kan enak kan gitu. Iya. Kita mau powerful gitu Bang. Misalkan kita melihat pinggir jalan tuh ada yang minta-minta, kemudian bajunya lusuh bawa anak dan sebagainya. Kemudian kita tanya rumahnya di mana dan sebagainya. Dan ternyata ada satu cerita inspirasi dari beliau misalkan. Kemudian kita campaignkan, itu tuh powerful banget gitu. Dibanding kita hanya sekadar foto, mendengar seadanya, kita campaignkan itu hanya sekadar tuh nggak akan lama gitu bertahannya. Nah, akhirnya ya pengennya berawal dari aktivitas sosial ini, kemudian kita buat crowdfunding, dan akhirnya nanti kan biar efeknya jangka panjang, sama kayak Indonesia Mengajar hari ini, BCCF hari ini, Rumah Zakat hari sebagainya gitu. Tujuannya bukan hanya profit, tujuan awalnya memang sosial lah gitu. Berarti sekarang timnya ada berapa orang? Timnya itu baru dibentuk, ini baru 5 Bang. Dan 5? Ini baru merintis banget. Belum running. Maksudnya belum launching atau gimana? Belum launching. Jadi kita baru hanya sekedar ide, baru hanya sekedar ide. Okay. Kita uji setiap ide kita gitu ya.
Kita lagi mau buat bisnis modelnya dulu. Nah, kita buat bisnis model, kita kan yang pertama itu Bang, yang aneh tahu ya. Kalau mau bangun bisnis kan harus cari partner yang pas. Nah, ketika udah nyari partner yang pas, kemudian yang kedua itu cari makan. Gimana caranya kalau kita mau digaji per bulan, berarti kita gimana caranya dapat minimal buat gaji dulu aja, misal. Nah, ketika gaji itu aman setiap bulan itu ya berarti kita cari sistem, entah nanti nge-develop web, entah nanti nge-develop aplikasi dan sebagainya. Habis sistem itu udah berjalan dengan baik, baru cari human resource atau SDM, sumber daya manusia yang memang mampu ditempatkan di beberapa yang kita yang kita butuhkan. Habis itu kita buka cabang. Nah tahapan awal kita tuh adalah cari partner. Nah ini lagi cari partner ya Bang, lagi cari partner. Untuk nama udah ada gitu ya, kemudian udah konsultasi juga dengan notaris dan namanya belum pernah terpakai gitu ya. Nah tinggal lagi nyari tim nih Bang, lagi nyari tim yang memang bisa untuk bareng-bareng lah gitu. Repot juga kalau timnya nggak ada jiwa sosial gitu, maksudnya tuh kita kan concernnya nanti ke sosial, tetapi jiwa sosialnya nggak ada, akhirnya kan nggak akan bisa bertahan lama. Jadi nggak mau gegabah langsung buat gitu. Makanya kita gitu. Soalnya udah pernah ya yang buat gitu. Udah cukup gitu ya, maksudnya pengalaman itu gitu ya. Nah, jadi ya untungnya udah ada penghasilan tetapnya dari yayasan yang Aneh kerja ini. Nah, yang bantu teman ini kan ini mau bikin baru, Aneh mau buat baru gitu. Gitu. Akhirnya ya lagi nyari tim-tim, dan ini juga sebenarnya ini kantor Bang, ini rumah jadiin kantor. Base camp lah. Berarti sekarang itu fokus project terbesarnya di sini ya? Project terbesarnya ini Bang, bantu teman Indonesia ini. Dan sama wah udah. Nah, cek. Sip, masuk. Mantap. Udah nyala? Ya nih HP-nya kalau terlalu terang kayaknya gampang habis baterai. Oh, dikira kebanyakan meeting, jadi istirahat dulu gitu HP. Ini baterainya nggak bocor. Oh, oke. Tadi sampai mana ya? Lupa. Iya, sampai lagi concern di kerjaan, pasti kerjaan concern sih. Lagi concern di kerjaan sama ngebangun bisnis. Ya tadi ya yayasan baru itu. Nah, berarti Anda tuh sebentar, mungkin sebelum jauh nanti ke bisnisnya, Anda mau tarik dulu ke belakang nih. Kan sebelumnya Anda tuh dulu tuh anaknya organisasi banget nih, terus aktivis juga, terus pokoknya kelihatan lah gitu di kampus tuh, ada kelihatan gitu, muncul ke permukaan lah istilahnya gitu. Terus juga kan setelah itu tuh sempat menulis juga buku kan, itu tuh kapan tuh lupa? 2018 diterbitinnya. 2018 ya, masih pas kuliah berarti ya? Ya. Nah, apakah si buku itu tuh ada kaitannya gak sih sama nantinya sama bisnis-bisnis yang ente lakuin sekarang gitu? Dari perjalanan pertama waktu kuliah, misalkan kita ambil ikut-ikut organisasi, aktif di mana-mana gitu, terus sampai nulis buku, dan juga bisnisnya tadi pun namanya sama gitu lah, mirip sama bukunya gitu kan. Apakah itu tuh emang pengaplikasian apa yang ditulis gitu, atau emang udah jadi patternnya Prio gitu sampai saat ini gitu? Ya, jadi itu yang jadi pattern saya ya, di unique value. Yang jadi value mungkin kalau dengar inspiratif udah pasti ini Prio nih.
Jadi di Unisba tuh kalau dengar kata inspiratif, itu rektor, itu warek, untuk mahasiswa itu ini Rio nih. Brandingnya. Kayak Unisba inspiratif, semangat menginspirasi, kabinet inspiratif, warung inspiratif gitu. Nah sebenarnya untuk buku itu Bang, untuk buku itu tuh kumpulan dari cerita-cerita inspirasi yang saya kumpulkan gitu. Ibaratnya saya dapat inspirasi dari Kang Fadli, kemudian saya tuliskan misalkan. Saya dapat inspirasi dari B misalkan, saya tuliskan. Saya dapat inspirasi dari matahari, misalkan habis jalan-jalan, ada nih ide untuk tulis matahari, tuliskan. Ketika saya demo, dapat inspirasi, saya tuliskan. Jadi kumpulan-kumpulan cerita itu, cerita inspirasi itu saya kumpulkan. Dan awalnya nggak akan diterbitin dulu pada saat itu karena baru 156 halaman. Pengennya 300 halaman gitu baru diterbitkan. Tetapi keadaan mendesak untuk diterbitkan gitu karena pada saat itu nyalonin Prisma gitu. Jadi yang jadi brandingnya itu buku itu. Jadi jarang kan misalkan Prisma kemudian dicaloninya dari nerbitin buku dulu kan biasanya ngejabat dulu baru nerbitin buku. Ini sebelum menjabat udah nerbitin buku. Nah, kemudian ada hubungannya nggak dengan bisnis-bisnis yang dijalanin? Sebenarnya nggak ada kaitannya sih sebenarnya, Bang. Tapi dari namanya inspirasi itu sebenarnya ada ceritanya, ada story-nya gitu. Bahwa pada saat itu misalkan saya curhat sama Kak Fadli ya sebagai senior saya. Jadi waktu senior beda setahun doang. Fadli Kang Fadli nih saya nggak punya saya tuh lagi bingung nih gitu kan. Di kuliah tuh nggak punya inspirasi, teman-teman tuh nggak bisa nginspirasi saya gitu, dosen-dosen juga sama nggak bisa nginspirasi saya. Terus Kang Fadli bilang, yuk ambil nepuk pundak gitu ya, yuk gitu. Kalau kamu nggak dapat inspirasi dari teman atau dosen, berarti kamu yang harus jadi inspirasi buat orang lain. Nah dari situlah, dari situ mulai jadilah nama buku tersebut gitu ya. Ayo kita semangat untuk bisa menginspirasi, menginspirasi bareng-bareng, menginspirasi orang lain dengan sebisa kita, dengan semampu kita gitu, dengan passion kita. Dari situ ya jadi pattern aja, jadi value atau jadi apa ya? Jadi brand mungkin, brandnya Prio gitu, brandnya Prio ya inspiratif gitu. Betul. Nama inspiratif, inspirasi, menginspirasi gitu. Jadi nama lah sampai hari ini. Sampai waktu itu tuh sangat terkenal banget slogan atau quotes atau apa gitu dari Prio itu adalah semua orang punya cara kerennya masing-masing. Itu kan apa sih, lupa lengkapnya? Jadi semua orang mempunyai cara dan kekerenannya masing-masing. Iya itu. Cara dan kekerenannya masing-masing. Iya, apapun yang terjadi, teruslah melangkah hingga kekerenan itu keren bersamamu. Keren banget. Berarti, bentar lah. Ini tuh juga nyambung ke masalah percaya diri, dan juga insecurity segala macem lah. Karena kan sekarang lagi hype banget lah, lagi ini banget lah soal keminderan lah gitu yang dialami ya mungkin sebagian orang kebanyakan orang umumnya di usia berapa ya, 20-an lah gitu kan ya. Ini bisa jadi salah satu ini sih penguat lah istilahnya gitu. Penguat untuk tetap bergerak terus, karena kita pun juga sebenarnya kalau dipikir-pikir kan minder karena kita nggak bisa ngelakuin apa yang dilakuin orang lain kan gitu. Tapi sebenarnya pun kalau misalkan kita lihat kita pun bisa melakukannya mungkin dengan cara yang lain, dengan caranya kita sendiri gitu kan. Jadi kayak ini sangat
healing sih, menyembuhkan gitu. Wah keren banget sih.